saking boleh panggil dikit dalamnya. Oh, sakit Gunung Karang ya. Gunung Karang. Terus sakitnya apa? Kejang-kejang. Oh, kejang-kejang nggih. Mungkin dinten. Nggih. Nek niki sih berarti dinten ini Senin. Nggih, Senin. Senin niki berarti seminggu napa nggih? Seminggu nggih. Nggih. Kejang kados kesurupan nggih. Oh. Terus niku lah wong mesti jamnya jam pada Jam pinten? jam 3:30 sonten dalu. Oh dalu. Nggih. Oh kejame niku jame Jam subuh lah. subuh nggih. Jam 3. Jam 3 mesti kejang. Ngoten niku rasane nopo kejang? Sadar? Rasanya nggih mboten sadar Iki kuwi. mboten ngertos niku wong udah waktu rumah sakit bae. Terus niku aku terus Oh, foto rumah sakit sampun. nggih. Terus sampun kaku tok. Nggih. Tapi niki nggih periksane napa-napa periksani. Iki mboten. Mboten sadar. Terus sadar nggih mboten ngertos. Mboten ngomong napa-napa. Kejang niku mboten takoni ngomong apa. Mboten niku. Lah Wingi wingi kados niku tok. Kados niku. Oh, nggih. Idene niku kelihatan. wingi lah sasampune wangsul saking rumah sakit. Kula film di jam 09.00 nggih. Nggih. Kula film. Nah film nggih kula nggih dereng tidur kenapa? Tidur pulas niku dereng. Tidur. Ya, Pulas nggih. nggih. Tapi niku semerap estrine niku dijorok-jorokaken niku. Niku padahal boten niku. Asrin dengan Tiap tidur niku digodain lah. ngimpi harus ngimpi. Nggih. Kayak terperpi lah nggih. Nggih kados niku terus niku. Wong anu turu beboten Sadar, nggih. setengah sadar, Nggih. setengah tidak nggih. Tapi Bapak awal-awalnya tadi bikin selokan. Kerja teng mriku niku. Oh, Solo. kerja teng selokan terus wonten wit duren. Nggih. Tapi Bapak pipis Nggih teng ngandape. Oh, ternyata terus nggih. dalune niku. Oh, dalune terus. Nggih. Oh. Nyuwune bedal-bedal niku kejang-kejang nyuwune teng mriko mawon. Penggen niku, penggen wit duren niku. Nggih, tempat Padahal niku kali Dina kali kerjaan niku pinten wonten sekilo. Oh, nggih wonten kilo. Oh, wonten niku. Nggih. Oh. Acarane niku dalan kuburan terus niku. Oh, itu dalam kuburan wonten niku nggih. Kejang-kejang depekto dokter wonten perubahan. Nggih wonten perubahan. Cuman kan wangsule saking mriku umat Malik. Umat Malik kejang. Setiap malam berarti. Setiap malam. Setiap malam Bapak kejang-kejang. Tapi kejangnya setiap mau subuh. Nggih. Nggih, jam 3:30. Jam 3 sampai setengah 4 Bapak kejang. Aku semua nih nggih. Aku Kadang-kadang di dokter mau dibawa ke rumah sakit. Sadar, nggih mau sadar. Mungkin lek sejam setengah jam. Terus niku malah tapi jamnya sami niku. nggih. Oh, jam-jam maupun niki sonten ngaten niku mboten. Lebih dan niku jam 6 lah, jam 6 jam 7. Oh iya. Nah, ini lucu. Nggih. Ada orang sakit kejang, jamnya memilih. Ya, milih niku jam 3 nopo jam 4 ya. Nggih, jam 3. Ini maaf. Jam 4. Ya, apa bahasanya campuran kan ini di Jawa ya. Ada barangkali ada yang tidak paham dengan bahasa, jadi Bapak ini sakit kejang-kejang tapi setiap jam 3 malam sampai jam 4 pagi ya. Nah, itu sudah bawa ke dokter tapi sana lagi kejang ya kan. Kejang. Terus intinya ya dibawa pulang ya tetap kejang-kejang lagi ya kan. Tapi kronologinya Bapak itu bekerja bikin selokan Nggih. ya. Awal mulanya ya. niku. Nah, di situ ada pohon duren besar ya. Nah, tapi Bapak itu pipis di situ, kencing ya, di situ di bawahnya. Di bawahnya. Ada rasa apa kalau itu kencing? Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa, tapi kan malamnya gitu. Oh, malamnya ya. Oh iya. Karena kejang-kejang. Iya. Tiba-tiba. Nah, 5 bulan jalan spray ya. 5 bulan ini. Hampir 1 tahun berarti 5 kali Pak ini. Oh, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 kali, 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan. Saya kira baru 3 hari. Udah
5 kali kejang ini. Oh, 5 kali kejang. Yang pertama Berarti 2 bulan, 2 bulan. yang pertama 2 minggu. 2 minggu kejang. Ya langsung 2 minggu lagi kejang lagi. Kejang lagi. Oh. Berarti Jadi 2 hampir bulan kejang, 2 bulan kejang. 6 bulanan ya berarti ya. Nggih. Ini 6 bulanan, jadi bukan 3 hari tapi 6 Bukan. bulan, tapi 2 minggu kejang, nanti 2 minggu atau Kejang sebulan lagi. kejang lagi 2 kali, tapi pasti jamnya jam Jamnya 3 sama jam 4 pagi. Lah ini saya nggak ngerti ya. Ini ada apa? Ya makanya kita nanti doa ya. Apakah Bapak dulu punya ilmu? Pernah apa enggak namanya puasa weton mutih? Kira-kira ya zaman dulu biasanya kan Iya, sering prihatin. orang-orang Soalnya saya buat dulu, mendoakan supaya ini jangan masuk gitu loh. Biasanya jin ini masuk karena sudah ada jalan, ya Bang ya. Orang bisa kemasukan, biasanya orang itu sudah ada jalan di dalam tubuhnya, ya, yang bikin jin itu bisa masuk dalam tubuhnya. Kalau HP, kalau udah ada sinyal, apa-apa kan masuk. Sama kalau tubuh kita sudah ada, menurut Allah rusak akidahnya, jin ini pada bisa masuk lewat amalan-amalan yang salah. Enggak, saya enggak pernah. Boten puasa muti weton pati geni belum pernah. Ya dulu waktu lagi bujana sih pernah. Oh, lah makanya saya ngomong harus bercerita. Kalau pernah ya pernah, kalau tidak soalnya apa? Rugi kalau Bapak kesini. Tapi kan dulu, Pak. Oh, lah saya cerita nih. Makanya rata-rata orang itu menyepelekan apa ini waktu. Zaman dulu saya lakukan, sekarang sudah tidak. Dulu saya lakukan 1 kali 2 kali. Ngaten nggih. Lah padahal ini kalau ilmu musyrik syirik ya yang kita jalankan, karena di Al-Qur'an tidak ada yang supaya seperti itu. Kita memang orang Jawa seperti itu. Nah, makanya ini menjadikan ilmu. Lah ilmu ini jin akhirnya masuk. Lah coba kalau tabungan Bapak dulu nabung di BRI, tabungan lo ya, sampai sekarang banyak apa tidak? Saya ngomong, uangnya banyak apa tidak? Kan banyak. Nah ini uang, lah kalau ini ilmu, jin, nah berarti, waduh, baru sekarang Allah memperingatkan supaya kamu salah harus tobat minta ampunan, walaupun tidak melakukan lagi, tapi sudah dicatat oleh malaikat, ya arti bahwa ini kemusyrikan. Dan jin ini ya, masuk karena izinnya Allah, izinnya malaikat begitu. Ini paham, nggih? Puasa apa dulu, Pak? Ya namanya orang muda kan, Iya. ya itu kan pengen prihatin gitu. Oh ya, prihatin ya. Saya juga sama dulu orang salah. Nah, makanya cerita prihatin puasa nih, pati geni apa? Ya cuman Sekarang rugi. ngadem lah niku. Ngadem ngasrep gitu. Ya, dan ini karena banyak orang yang tidak tahu, paham, ya akhirnya seperti ini. Dulu puasa ngasrep, bahasa Jawanya ngasrep atau mutih, kalau orang mutih. Lah biasanya prihatin untuk apa ya? Saya supaya gampang cari jodoh, gampang cari rezeki, gampang cari, nah gampang cari dudunya ini. Lah akhirnya inilah kalau kita Islam memang tidak ada, ya tidak ada anjuran seperti itu. Tapi kalau orang dulu seperti itu, lah makanya saya sekarang sedang mengalami orang-orang yang seperti itu, makanya saya harus luruskan begitu. Lah saya tidak mengatakan saya bisa menyembuhkan penyakit apa saja, itu tidak pernah mengatakan bisa, tapi saya meluruskan orang yang tadinya salah menjadi benar. Contohnya tentang akidah. Lah itu kebanyakan nyun sewu sembuh. Lah coba Ustaz Danu ditonton ribuan bahkan miliaran orang. Itu kan orang pada salah itu. Makanya sembuh setelah Pak jangan begini-begini karena dulu begini-begini Bapak tidak tahu, sekarang taubat ya. Iya, lah sembuh coba. Karena malaikat mencatat terus menghapus begitu. Tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaannya hanya kita tobat minta ampun kepada Allah. Paham ya? Soalnya yang seperti ini coba Bapak jangan ke tempat saya atau ke kliniknya Ustaz Danu ya, sembuh apa tidak coba.
Saya tanya sebelum ke saya sudah ke orang pinter apa belum? Saya tanya ini, selain ke dokter loh, Belum. umpamanya ke ustadz atau kiai pernah apa enggak coba? Terus terang aja. Belum ya? Belum. Paling sama nih sekali. coba carane nopo sih nggih? Bukti Anu kan? mboten anu nggih. Kados kayak Gus niku kulo sing anu pada anu carane nyuwun pengadu karo kan kebeting kados niku. Nah, ini makanya yang disebut saya cerita ini yang saya maksud pengobatan selain Oke. dokter berarti kepada orang pinter. Entah itu katanya Ustadz, Kiai, Gus, Habib, itu yang saya ceritakan seperti ini. Nah, saya tidak menyalahkan mereka, saya tidak menyalahkan Bapak, tapi kok nggak sembuh? Kan saya selalu mengatakan seperti itu. Nggih. Saya tidak berhak menyalahkan Allah. Kalau memang itu benar, biasanya sembuh. Ya, tapi banyak yang dikerjakan orang-orang kita yang sakit sudah ke dokter nggak sembuh, pasti larinya ke orang pintar. Nah, tapi orang itu mengatakan, loh itu Ustadz Taranto, itu kiai loh punya pondok. Lah saya tanya, sembuh apa tidak? Loh saya nggak sembuh Pak. Nah ini. Nggih. Nah saya bertanya tidak menyalahkan Bapak, tidak menyalahkan mereka. Tapi kok tidak sembuh lah, berarti ada salah. Menurut Allah tidak tepat, mungkin seperti itu. Karena saya cerita nih Pak, di surat Asy-Syura ayat 30 di Al-Quran menyebutkan tentang musibah yang bunyinya begini, wa ma sobakum min musibatin wa bima kasabat aydikum. Artinya, dan musibah apa saja yang menimpamu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan Allah ngampuni. Nah ini, Allah mengampuni sebagian dosa-dosanya. Lah berarti apa ini firman ini nih surat Asy-Syura ini hanya untuk saya bertobat kepada Allah karena saya salah lah ini. Lah yang benar seperti ini. Lah saya sudah lakukan dan banyak alhamdulillah yang sembuh begitu. Lah saya tidak pernah mengatakan menyembuhkan karena yang menyembuhkan Allah. Lah tapi kok pelantaran kok sembuh? Lah karena saya meluruskan ini, saya meluruskan tauhid. Ya orang itu ngerti, oh iya berarti saya salah. Saya akan tidak lakukan lagi dan saya tobat. Nah, Allah ini memberikan amal soleh Bapak cukup, amal saya cukup, ya. Bonusnya sembuh lah itu bonusnya. Menurut Sadanu itu bonusnya menjadikan sembuh. Gitu. Karena paham, makanya saya ngomong yang penting orang kesini itu paham. Kalau tidak paham percuma, saya gitu loh. Sama seperti umpamanya Bapak ke dokter dikasih obat, Pak ini untuk 5 hari ya, ini dimakan yang obat ini pagi 1, siang 1, sore 1, yang ini yang kuning, ini yang merah, ini. Nah, tapi Bapak ini minum obatnya umpamanya ini gak karu-karuan, malah ini merah harusnya 3 dimakan 6 contohnya, ini kan salah. Lah ini yang kuningnya sama 6 dimakan. Lah ini kok tidak sesuai tadi, ini harusnya 3 kali sehari, ini 3 kali. Yang ini 1 saja Pak, yang ini 1 saja hanya pagi, atau ini 1 saja yang sore. Lah Bapak tidak ikuti. Lah makanya obat itu ya tidak sembuh. Nah ini kalau saya cerita tentang obat begitu. Dipanggil, paham ya? Terus ada enggak bacaan yang amalan-amalan khusus? Umpamanya kita kan sering baca surat inilah untuk perlindungan. Ayat kursi contohnya sering dibaca antara puluhan atau ratusan atau yang lainnya. Namanya saya sering baca ini soalnya ini dari teman saya, dari guru saya namanya. Ada apa tidak? Enggak. Enggak ada yang malam-malamnya. Pernah belajar bela diri dulu apa, banyak silat nggak ada. Kungfu. Ini siapa? Ini sama adiknya sih ini yang. Oh adiknya? Iya ini. Oh mbak Iya. adiknya. Oh, iya. Tapi kan paham mungkin ya, adik belum pernah ya. Oh, iya. Soalnya kesini itu saya doanya itu semuanya akan saya doakan jika itu memang salah. Kalau memangnya Bapak tidak, ya saya tidak akan bacakan doa.
umpamanya tadi puasa ini kan salah lah, saya doakan itu, makanya nanti Allah mencabutnya jika itu memang itu nanti ada ilmu. Gimana paham ya? Iya. Jadi lemasnya itu kalau sudah di opnam cuma 1 hari Pak. Apanya? Mereka rasa lemasnya itu loh. Entar 1 hari udah berlalu, udah sembuh lagi, mintanya pulang. Oh, Jadi dicek lagi, oh iya, gak ada apa-apa ya gitu. Normal. Normal gitu. Terus heran ya terus niku loh Pak. Tensi apa ya? Tensi Normal. apa nih normal? Paling Tapi sehari dok niku. oh sehari itu salin itu apa? Diagnosanya apa? Biasanya paru-paru katanya sih. Selek lah. Oh, flag. Flag, Oh, Orang kata itu sih udah enak. Keluar darah. Darahnya. Darahnya. oh keluar darahnya. Terus kadang kalau lagi kejang-kejang kan muntah ada darahnya. Iya. Nah ini saya nggak ngerti. Ya itu ya bisa ilmu. Ya, yang di dalam ini keluar ya kayak beradu, akhirnya muntah kayak putih gitu. Nah makanya saya cerita ini sebenarnya penyakit itu rumit semua. Rumit, jelimet, ya. Tapi tidak ada barang rumit dan jelimet jika kita ikuti alur. Maunya saya cerita begini pernah apa tidak, begini ini pernah lah, itu yang menjadikan nanti jalan kesembuhan sebenarnya. Ivan J. Terus ada enggak umpamanya Bapak ini ada orang yang kayaknya kok nggak senang dengan Bapak, ada dalam pekerjaan umpamanya? Nggak ada. Menurut Bapak nggak ada lah ya. Iya. Semuanya baik-baik ya. Kadang-kadang ada memang ada Pak teman saya orang begini, saya sih nggak ngerti. Nah itu buat bahan doa saya. Barangkali itu ada ilmu penuh sampai sihir guna-guna. Itu karena barusan tadi ada itu dari Pocari seperti itu. Terus dari mana? Ini tadi ya, yang laki-laki itu katanya terus kanker di usus. Duduk saja nggak bisa, ya. Duduk di situ tuh nggak bisa, terus melemprak di situ, terus jalan itu bongkok-bongkok. Tapi begitu saya doa, nah kok ada ilmu kiriman. Setelah ditanyakan, iya ada orang yang begini-begini. Saya doakan itu ada titik terang di situ. Alhamdulillah terus adem dan cekot dudurnya, nggak bisa tuh Pak. 3 bulan ya udah. Kalau malam sakit kayak kepenginnya lari-lari gitu. Nah ini tadi ketemu doanya, alhamdulillah langsung merasakan enak. Nah, ini saya juga heran dengan ilmu seperti itu. Berarti kumatnya nggak setiap hari enggak ya? Enggak. Setiap hari. Cuman 2 minggu. Iya, ini Sebulan, 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan lebih. Pada waktu Bapak kejang ada ciri-ciri rasa enggak, namanya kayak ada jalan di dada apa di kepala langsung tek ger gitu. Enggak Pak, rasanya cuman pusing aja gitu. Oh pusing. Oh pusing ya. Pusing langsung bet gitu ya. Iya pusing. Kayak pingsan ya. Tapi orang lain yang melihatnya kaku semua. Kaki yang lurus. Kaki ya. Keras, kaku, kencang. Ya ini biasanya begini Pak. Ada penyakit itu memang ada 2, penyakit medis dan non medis ya. Kalau penyakit medis nggak perlu saya ceritakan, itu jelas medis. Kalau ini luka sobek ya itu medis, tulang retak patah ya itu medis ya, saya nggak bisa. Nah tapi sing lucu yang rasa-rasa sakit itu seakan medis tapi bukan medis. Itu yang bukan medis dibagi 2, dari jin ilmu dan jin sifat ya, atau jin kiriman termasuk ilmu itu tadi. Lah yang kadang-kadang susah tidak dimengerti ini jin sifat, itu yang banyak melekat
di tubuh kita, cuman kita kadang malah nggak terasa karena belum sakit. Contoh tadi, dan musibah apa saja yang menimpamu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan tolong ampuni. Dimaksud perbuatan tangan ini maksudnya ini sifat perilaku yang menurut Allah buruk, salah, tapi menurut saya benar gitu loh. Nah, contoh-contoh kenapa orang stroke? Biasanya orang stroke itu orangnya keras, emosinya sering banyak disimpan di otak dan di hati. Yaitu pasti nanti tensinya tinggi. Menurut di medis, oh bapak kok tensinya tinggi lah itu. Terus semutan di sini, mal itu bibit kalau kita nggak ngerti, sering marah terusan jadi stroke. Coba tanya orang yang kena stroke, pasti iya betul begitu. Itu dari tadi itu sifat-sifat perilaku yang buruk. Nah, contoh kok kenapa kejang ya? Kejang nih, nggak sadar. Saya mau tanya ini, ya, ini nyun sewu bukan suatu saya lagi bongkar keburukan, bukan, tapi ini semata-mata untuk apa ya, kesembuhan lah ya, karena sakit itu kesembuhan supaya Bapak harus bisa merubah. Benar enggak Bapak pada waktu ada sakit hati, umpamanya tidak cocok dengan hati, Bapak itu emosi, ya, kuat, ya, entah dengan siapa lah yang namanya tidak cocok kan mesti emosi, ya. Ini sering itu umpamanya dulu itu sering emosional, benar apa tidak saya nggak ngerti, gitu. Oh iya, emosi kok sampai kejang lah menurut ilmu ini sering umpamanya kalau dikasih nasihat karena tidak pas dengan bapak nggak mau mendengarkan, atau bahasanya nyun sewu nggih, ya saya sapunya jeneng semua kena cok mulai emosional, nah gitu loh. Kira-kira benar apa enggak? Nggih. Maaf ya Pak ya. Lah ini supaya Bapak sembuh, saya cerita begini ya. Memang benar kalau emosi kuat sekali Bapak. Caranya apa ini? Karena jin ini yang masuk lewat emosi Pak, bisa sekali. Ya paham ya Pak ya? Kok sampai kaku kejang? Nah, itu biasanya ada sifat yang itu tadi emosi. Jika dikasih nasihat Pak, untuk jangan benar-benar kok ini greget sekali. Jadi kaku, jadi akhirnya mengejang. Di apa ya, Allah menunjukkan gitu loh sebenarnya sifatmu seperti itu, jadi kamu jadi seperti itu begitu. Ini paham ya? Nah itu coba sekarang banyak sabarnya. Kalau didolimi, disakiti hati ini namanya Bapak hanya istighfar, astagfirullahaladzim, jangan langsung sini panas, otaknya panas, terus greget ya. Tapi hanya yang tahu Bapak, dan mungkin adik atau saudara lah semuanya. Oh ya tipikalnya Pak siapa namanya, Sumadi kok ngertek wae ya, orang cocok terus kayak semuanya gitulah ya. Nah itu ya Pak ya, paham ya. Itu soalnya nanti jin itu masuk di otak, di tempat kesadaran itu, jadinya nggak sadar. Sama saja pada waktu jenengan lagi dikasih nasihat supaya sadar, tapi Bapak tidak mau gitu loh. Jadi kayak tidak mau, ini kok bisa. Kenapa? Iya, mana apa ini urusan teman nggak ini. Contoh lagi sangat ibu. Ada tipe-tipe yang seperti itu, ada orang yang telangsa sedih, ada gitu nanti sendiri. Jin-jin masuk itu lewat sedihnya kita gitu. Pak, paham ya? Nah, karena tadi saya ngomong jadi rumitnya di situ. Jadi apa iya saya seperti itu? Mungkin Bapak seperti itu. Nah, tapi yang melihat menyaksikan biasanya kan orang lain. Sifat saya sendiri biasanya itu tidak dipahami karena orang kan ya Aku bener. egois loh. Kalau disanjung seneng, tapi karena
Pak Ranto, lah karena saya tersinggung kan, saya nggak mau dikatakan saya orangnya banyak bicara, coba mamanya begitu loh. Nah itu Pak. Insya Allah nanti Bapak paham, insya Allah saya ini sembuh. Tapi saya juga tidak menjamin kalau sembuh apa tidak, tergantung Bapak lagi. Ya, oh iya, saya kok memang seperti ini. Pas loh dengan sifatnya Bapak yang memang Allah larang, dan memang sifat itu kesenangannya jin masuk dari sifat itu, ya Bapak terus mengakui. Lah ini yang gampang sekali sembuhnya. Ya paham ya. Ya coba nanti kita doakan ada rasa apa. Saya cerita begini nih, di tubuh Bapak ada rasa enggak, kriming-kriming atau besar-besar atau di kepala kayak pusing, ada enggak? Oh, iya. Setelah cerita ini dengan saya, kriming-kriming besar-besar ada apa enggak? Kira punya orang. Ya, wonten sih. Oh, dan gitu. Kali wau teng dalem, nang rumah orang Bapak biasa, tapi begitu kesini cerita dengan saya, biasa cok ada reaksi, karena itu makhluknya Allah. Tak di kepala atau di hati. Ini biasanya reaksi. Iya. Iya. Karena jin itu masuk lewat aliran darah. Kalau menguasai di otak, nanti otak yang mana ditempati gitu loh. Kalau di sini nih, di frontalis, kita nggak bisa tidur karena banyak pikiran gitu loh. Terus udah cokot udah di kepala, tusuk-tusuk, buatan nonton. Waktu sakit-sakit, Sakit sih, wonten. cokot di kepala, Pusing kayak kelihatannya muter-muter. Oh, muter-muter. Lah makanya muter-muter beda sama di tusuk kan kayak benda tajam, jus kan itu. Pusing mawon nggih. Nah, makanya yang pikiran-pikiran yang cok sudon, berprasangka buruk, itu harus dilepas, Bang nggih. Yang negatif karena nanti menguasai di otak. Bapak sering mikir enggak? Mikir orang ketemu dipikir, ada masalah orang diselesaikan dipikir. Enggak? Mikirnya gini, niku Napa coba? kerjaan. Kok kerjane? Ini kerjaan. Kerjane kepripun? Ini kerja kantong bangunan. Apa tukang? Nggih. Taman apa? Teng kebun. Oh, teng kebun. Nanam niku tok. Mikir nopo maksudnya? Nggih mikirin nanam niku. Oh. Nanam misalnya nanam kok mboten urip. Oh, kepikir. Oh, lah niku ampun. Nggih, nanam nopo biasanya sing sering di kebun? Nanam nggih niku kan nanam kapulaga. Terus terang mawon iki kapulaga niku angger bibite angsalen betul mboten sae niku mati. Terus kula bilang iki nanam kok dene kok mati bae kenang apa dari niku. Mikir Terus turun ke terpikir, nggih. Nggih, nggih mboten tidur gitu. Turun gitu. Turun niku. Nggih kali cok kesuh, mikir kali kesuh jangkel lan niku sing dados. Lho, Pak. Kesuhan. Oh, kesuhan. Oh, lah niku bener niku. Kali nyuwun sewu ya, Pak. Kali tiang pengen niku kadang mboten hubungan. Oh. Pengen griyo. Oh, wingi griya tanggane. Nggih. Kadang mboten ngomong terus niku. Nggih mboten cocoke kados niki, Pak. Kepripun? Wong jenenge tiyang nggih. Bapake gadah kebun nggih. Wingine bengkel. Lah sing bengkel niku
angsale buang oli niku teng kebone kula. Lah kula kan kadose mikir nggih Pak. Niku sing dipikir niku mboten mikir angsale bengkel buang oli teng gene tangga niku terus-terusan bertahun-tahun. Terus niku Bapaknya pun matur kali niku buat hereng. kan kudune sing matur sing bengkel Pak. Kudune niku lho. Oh, dan niku mong buang biasanya mau nganggo karpet dewek biasanya nggih mboten matur. Lah sing matur kudune bapaknya sing gadah kebon. Nggih, tapi kan kula pun matur Nggih. niku ngajeke niku ribut. Oh, nggih. Terus kan kula mikir bertahun-tahun. Oh, lah Nah, niku. itu kali, justru kali itu yang bengkeng harus niku. Jadi wonten bumbungnya lah. Nggih, boten bongbonge. Niku angsale usaha niku ngangge sekarpet dewek. Kan kudune mikir tumrap kula niku Nggih, leres. mikir niku tiyang usaha bengkel liwati duduk kadanane kan kudune wonten tembung lawuhe nggih Pak. Wonten mature. Niku mboten dados sepenake dewek niku. Ngantos Niku tanaman tanah dewek niku tanggalnya. di tanah kula sing liwat saben dina. Oh, kebon. Nggih. Ngantos tandurane kula niku pecah, pada pecah, kayu waru Terus pecah. anu pas batian tuh Pak, cuman kan Batian. caranya bengkelnya lebih inggil, terus naik oli ke gawe udan akhirnya kan tengah gini bapak ini bukan karena sering bisa dijual tapi karena oli gak harus digawe mili harus Kudune kan diwadahi Pak. kadang-kadang mau ada deh kadang geletak Nggih. Niku wonten niku. Nah, niki bapak mikir terus-terusan. Nek iki sih anu di pondasi ning Oh, pun boten niki. Nah, mulane niki sing selalu kula critakan. Sebenarnya penyakit niku rumit jerimet. Nggih, nah karena butuh cerita niki niki. Nggih, ketone sepele lho. Sepele. Waalaikumsalam. Ini masuk Kang. Kang di Cara aku sing rasan iya, nanti kan ketemu ya memang aku selalu ngomong ngerti carane wong dandan kan kudu ngerti kabel-kabel lagi mari ngendi kan nanti niku nggih nek dandan TV dan radio nanti niku kok ora ketemu-temu lah niki sami jane cuman niki goleti masalah lah sing dados menurutin jenengan bener tapi menurut Allah salah kan niku lah jrimete teng mriku niku boten gampang nek rumah atur jane gampang tapi ora gampang ngoten niku lho. Lah gampangnya nek jenengan paham terus bener-bener purun cerita ngoten niku. Nah cerita niki kagem doaku lho mangke. Nggih, mulane Pikiran kali biyunge mboten oh sejalan ya kali gitu lho. kali biyunge Kalau bojone. oh kali bojone maksudnya nggih. Karena niki ada beda pendapat terus niku lah beda pendapat, bertentangan, jengkel-jengkelan. Nah mulane niki sing dadosaken kadang kok bisa kejangkaku selama 6 bulan dokter bayi nangani aja nggih mondok aja lah niku kan lho padahal niku teng medis lho tapi dicek lho apa bagus kan ngaten niku nah karena makin niki itu tidak bisa diobati dengan medis karena ini ada yang menjadikan jin ini masuknya karena apa kejengkelannya bapak kekakuannya terus menerus niku emosi terus-terusan. Nggih, Pak. Kula sih nggih didapat emosi nggih monggo kula nrimo mawon sebab napa niku tiyang usaha ngliwati ke sanes gadanane niku kan kudu tembung lawuhe niku nggih. Lah niki makin niki jenengan jengkel niku. Mal permasalahan tak mriku buat angane jenengan insyaallah nggih lho masa bodoh ngono. Ora pengen insyaallah malah sehat. Jadi apa pernah masak bodoh. Nggih paham nggih. Bapak kepengin mantun kan nggih. Soalnya nek tiyang nggih mikiraken permasalahan dunia. Niku kan dunia niku.
Dunia niku wong sifate niku sifat berarti kan dunia mikirin kebon yang dunia kan ada niku kan jenengan mikirna bocah angel mawon terus-terusan jenengan puyeng mesti padahal jenengan ngatur bener contoh bocah kon ngaji bocah kon sinau kan leres tapi kok bocah tuh menurut lah jenengan jengkel gimana mboten kulo jengkel lah menurut ilmu manusia ya lho ya wajar wong domongi orang makhluk yang jengkel. Lho kon ngapa sih? Kon ngaji. Lho ya kan bener. Lho ya kon madang kowe ku angel. Lha mau ngarep penyakitan lho ya bapak bener kowe. Lah menurut menungsa. Lah jenengan ngajari pun bener tapi salah sing dajar ora gelem jengkel. Lah niki sing ilmu jengkel niku sing Allah niku sing melarang jane. Paham nggih Bang nggih? Mesti puyeng karena menurut lho kok arep iki bahasane nggih ngurusi wong ngadili wong bahasane kan ngoten niku mboten ketemu kan iki hake Gusti Allah ngoten niku lha jenengan diuji nggih diuji ora kuat diuji nang wong niku sing bengkel niku jenengan mboten kuat karena apa menurut lho wong kebonku bener kebone bapak lho tapi kok ora tembunge ya memang kowe wong salah niku wong lho kudune yang nembung dadinya ora jengkel kan ada niku lha niku sing dingane jengkel napa mawon niku teng Allah niku disalahaken karena napa jin iki dados mlebet paham nggih Bang nggih terus kula cerita niku anu vulgar mboten tutup-tutupan lho kok bisane nyung jengkel disalahno sih kepriye wong anu bener lah supaya jenengan ngerti jin bisa mlebu anu karena lewat jengkel jenengan nek jenengan cukup doa ya Allah ampuni Nikola tangga niku lho sing jen wong kok kaya kuwe jika ini ujianku ya Allah berikanlah saya kekuatan niku tok malah jadikan saya kekuatan jadikan saya sabar malah jenengan sehat kan boten-boten rampung nemu niku tanggane jenengan bengkel niku di teng mriku kebone jenengan niku selama hidup nang jenengan niku kan boten bakalan ketemu tapi jenengan laos masa bodoh ngono ora mati iki nyong kebone kan ada niku paham nggih soalnya mboten artine. Lah nek jenengan niki jenengan sehat, lah niku sing wong mboten paham teng jenengan mangke mboten ngertos Gusti Allah maringi napa. Peringatane nggih sakit, musibah ngoten niku. Paham nggih? Lah niku men ngurusi wong-wong dan ngurusi bojone dhewe, ngurusi anake dhewe nek ngagem karepe dhewe dadi penyakit. Cobi. Contoh jenengan mangkin iki bojone ku selalu bentrakan kita terus penyakit. Karepe bapak dewek, karepe bojone dewek terus saja. Bapake ngalor, ibune ngidul, jenengan ngetan, bojone ngulur terus saja. Mboten nonton. Oke, mangke nggih sakite mangke niku mboten mantun-mantun. Jadi ada kekakuan. Bapak kekakuan sifatnya. Ya saya tidak mati karena obatnya niku Pak jenengan belum mari wong pinter duwe banyu tak kerdriken ora bakalan mari dedusi kembang menyang apa malah niku cinta pada mlebu nggih perlawanan kali syaitan nggih lha niku sing legowo bae po nggih paham nggih Pak nggih jen bener-bener kudu ikhlas diuji kudu ikhlas. Wong memang angel kok umpamane nyon sewu diuji kok kon sabar iku memang angel tapi kedah dilakoni ngono niku pahala sing gedhe. Dados sabar itu pahala yang besar ya dibandingkan dengan sholat. Sholat ada waktunya batasannya, sabar kan tidak ada batasan. Pak paham ya? Kinten-kinten ikhlas mboten teng tiyang niku. Teng tiyang niku sifat ngaten niku jenenge sira ikhlas apa mboten? Ikhlas. Lillahi taala nggih. Amin amin. Niku tiyang bengkel niku pun 15 tahun Pak. Teng mriku Nggih, teng kebone jenengan, teng kebone Kiyambak. Oh, kebone Kiyambak. Sebenarnya niku perhatiane. Kados niki bengkel niki Sumatana niku luwih inggil. Oh, dhuwur.
nggih. Sing sebenarnya kan kudune bengkel nembung kali sebelah. Sebab kok motor niku kan Nggih. Ampun bertahun-tahun oli bekas niku diumbar. Oli bekas kan tanaman kan mati. Niku. Kudune diwadahi. Kudune nembung. Nggih. Terus niku. Nggih jenengan jane nggih mboten salah karena memang tanah terkenang niku nggih mati, tapi umpamane jenengan matur baik-baik mugi-mugi jane nggih niku mungkin nyun sewu lah ampun kali emosi. Pak jenengan bengkel boten masalah teng mriki, tapi nyun sewu lah nggih wong oli kan nek teng tanah terus mati ana tandurane nyun sewu niku tekumpulaken teng jeligen. Nggih kula nggih mun matur sebenarnya cuman tiyang niku ajake tukaran, Pak. Lah berarti ajak tukaran jangan suka astagfirullahaladzim ya Allah ampunilah ngoten niku nggih. Nek jenengan kepancing emosi nggih niki seniki dados kejang-kejang. Cobi niku badhe terpikir selawase kan mboten ketemu. Ketemune nggih lajur anak Gusti Allah iki pasane ngaten niku zaman kuna kula alit kan wong tua cok ngomong nah masa bodoh bocah wangal temen ngomongi ya lah anak Gusti Allah iki lha niki setelah kula pelajari berarti pasrah karo Gusti Allah mboten mikir niku urusane Gusti Allah hakim niku. Soalnya nek kula mikir mboten ketemu malah dadi penyakit. Nggih paham nggih. Mulane 6 bulan nggih carane jenengan di cobi carane ujiane kejang 2 minggu, kadang sebulan, kadang 2 bulan kejangnya. Loh, jamnya kok pada Gini. jam 1, jam 4 esuk. Nah niku terus mawon niku. Lho nek penyakit ini mboten milih jam. Ngira mboten nek penyakit niku mboten milih jam. Kayak wong sawan celeng nggih kan kejang-kejang niku Spontan harus niku lho. Dari orang semayan iki lho katone bar nonton TV, iki teng itu langsung mikir terus niku. lah niku nggih. Nggih mboten-mboten rasa-rasa jare mumet lah mriyang lah mboten. Jadi langsung spontan harus niku. Karena ini makanya ini kan di otak nih, jin masuk di otak. Karena apa? Jengkel terus kuat-kuatan kenceng sama niku sing menurutin jenengan salah. Nggih paham nggih? Iku mlebet teng mriki bleng terus-terusan. Dokter mboten ketemu dentongna. Nyun sewu nggih duwite jenengan, umpamane nggih dodol, aku fokus bae maring dokter saraf ya ngono. Mboten kepanggih. Entong pite malah ora niku ana niku. Tapi jenengan mboten usah carane mangkin iki ngedalaken uang kathah pamane ngadol-adol omah nggih. Cukup mangkin iki oh iya aku manut lali ceritane kula niki Pak Ranto, iya memang yang jengkel bet maring kae. Masih greget banget ngoten niku lho. Jadi kaku-kaku kejang-kejang. Iyalah masa bodoh ana Gusti Allah iki kan. Pun niku pun rampung niku. Jin niku mangke terus medal. Doaan ini kono gampang banget. Tapi nek jenengan teng mriki masih ya ora wong salah kok. Ora bakalan jin arep dedoang apa mboten bakalan mari. Kalau ketok jendrike. Jane nu gampang tapi susah. Kamu susah wong itu angel ngoten niku makane kula selalu ngomong nek teng mriki ampun nyuwun mantun penyakit apa mawon. Ustaz kan mungkin sami emangnya saya dokter ingin kesini sembuh. Loh tapi kok banyak sembuh? Lah banyak sembuh karena niku paham. Bener-bener paham. Oh ya wis lapar ora kaya kue, jebul tadi kaya kue. Lah itu bahasa carane bahasa gampangannya niku. Oh iya nyong wis lah. Ngomong apa? Mikirna kaya kaya malah rugi dawet. Wong Gusti Allah kalau pasrah bae sing bangkel anggar memang anu wong ora bener ya mong Gusti Allah sing beneraken. Lah niku mawon pun. Menungsa mboten saged bener nati yang sing bener niku Gusti Allah jenengan bener sakit mangke niki. Lho mengko tanahku kerlagan oli terus-terusan kan mboten ketemu niku. Domongi malah cek tukar. Lah niku jin kan senengane ngaten niku. Nah, akhire kados niku. Kulo mboten ngertos bisa niku jengkel ngono maring nyong kaya kuwe masa ora mongko penyakit endemik bisa. Akhirnya kejang-kejang jenengan dan niku.
Padahal niku anu biasa mawon ngono. Aku sih wong anu kerja nang omah daerah iki. Jere oli orang-orang wong nyong ora merasa buang, tapi ki anu umpamane mangin dengan cerita udan dadine kan belawan akhirnya melayu anak. Nah mungkin merasa niku sangaten niku. Tapi menurut jenengan ya orang kudune dadangi iki jenengan mboten salah bener. Tapi nek jenengan ngertos buang sor teng niku lha niku jelas salah. Nah niku lan jenengan menurut ngomong ini kan cek tukar lah mana gelane mungkin lho nyong ngerasa buang orang mungkin uli jisik berbes mari ngono ya nyong ngono salah kan niku. Lah sing jenengan kan mboten ketemu mboten kepanggih. Nggih paham nggih Pak nggih. Pokoke intine joraken jenengan pasal karo Gusti nggak urip mawon pun. Niki hak Allah. Sing adil ya Allah nggih. Insyaallah mantun. Anu jin ini makanya sih, oh iya ki bapaknya kok wis ora jengkel-jengkel kemarin kae ya. Niku makanya ngelosaken jenengan sing teng mriki kenceng greget ya wong jengkel kan nek carane apa teng ati niki barate cok kepen gremet-gremet lho wong kok kesuk temen ya terus terusan katik. Dan niki tapi tidak disadari jin itu akhirnya semua otot-otot masuk teng mriku. Nggih paham nggih. Kinten-kinten bener-bener ikhlas mboten bapak teng wong niku. Jelas nggih. Tapi cukup doa mawon pasrahaken. Nggih. Kumate niki setelah saking mriki pun pinten minggu napa pinten wulan? Seminggu. Saking rumah sakit ini nggih seminggu. Seminggu terus mriki nggih. Nggih. Seminggu. Hari Senin terus kan di opnam masuk pagi jam 7 pagi masuk nginep Selasa Rabu pulang Kamis pulang. Nggih coba saya doa nih Bapak ngaminin nanti dirasakan pada waktu saya mendoakan Bapak amin ini kita otak ini rasanya nopo teng badan ini rasanya nopo lah biasanya rasanya gerining kayak semutan nih teng mriki kayak semutan nopo kayak angin ser biasanya ngaten niku nah berarti itu jin nggih paham nggih rasanya medal nih saking ngandap saking ngingkil ngandap nah, terus niki cerita wonten rasa semutan greening wonten tang pundi teng jempol semutan nggih terasa banget nggih mboten nggih kados anu grumut semut niku wau mboten mboten nah ini kayak digrumut semut padahal tadi mau kesini tidak kemarin tidak nggih ini kan sudah pada mau keluar nih kan kamu pakai kayak digrumut semut gemeyek nganten niku nggih nah doa nanti tambah terasa biasanya itu sudah mulai di tempat pintu carane niku pintune teng mriki niki badhe mulai medal niki cuman ini belum dibuka semakin Bapak ikhlas sama orang itu jangan marah itu semakin gampang terus sama istri jangan sering nyun saya mangin iki nggih karepe dek-dek wae nggih karepe dek-dek tapi kalau kesuh maksude lho jengkel kesuh botong dan niku sing bahaya lah coba kejang-kejang terus sarafe niki mandek stroke bahaya makanya pun stroke angel obate nggih ngatang-ngatang bae ora bisa main kebon lah niku lho wis sengsara mali niku makanya yang namanya duniawi jangan dibebani jenengan tandur ya usah kudu tukul ora tukul jengkel lah niku sing bahayane mengko jenengan niku ngajoke mengko akhirnya ngletak bae ora teng sawah ora mari kebon lah niku ana sing cerita ngaten niki kathah pasien Mas kula lah ya Pak kan yang mending teng mlaku sih iso ora kaya iki. Nggih kula sering kesuh jengkel Pak kali bocone karo anake mbak niku. Nembe ngajok ya memang biasanya terakhir. Ngajok sakit. Nggih mboten ngajok nang ngarep ora. Penyesalan di akhir. Nggih Pak nggih.
Paham Pak? Paham. Ikhlas Ikhlas. lillahi ta'ala. Amin. Terus sing puasa ngasep ikhlas nggih dilepas nggih. Dilepas. Amin amin. Pak sinten namine? Sukmati. Sukmati. Nggih. Bine sinten? Bin Sumedi. Sumedi. Pak Sukmadi binti Su. bin Bapak Sumedi. Sumedi. Almarhum. Bin Sumedi. Pak Sukmadi bin Sumedi. Sukmadi binti Sumedi. Bin Sumedi. Coba ngamini nggih. Ikhlas lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang saudaraku Pak Sukmadi bin Sumedi memohon atas segala kuasamu, kekuatanmu, dimohonkan ampunannya, kesalahannya, dosa-dosanya sejak akhir balik hingga sekarang. Ya Allah, ya Ghafar, Nusana pengampun, ampunilah dosa-dosanya Pak Sukmadi. Ampunilah dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya Allah, baik dosa yang sangat besar atau dosa yang sangat kecil, baik dosa yang dohir atau dosa yang batin, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja, baik dosa yang sangat tampak ataupun dosa yang tidak tampak. Karena Allah, ya Allah, ya Ghafar, saat memberikan ampunan, ampunilah kesalahan dosanya Pak Sukmadi, ya Allah, amin. Ya Allah, ya Ghafar, Nusana pengampun, ampunilah dosanya Pak Sukmadi terhadap kedua orang tuanya, terhadap istrinya dan anak-anaknya, terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, terhadap tetangganya, terhadap malaikat-malaikatmu, terhadap Rasul dan nabi-nabimu. Ya Allah, ya Ghafar, Nusana pengampun, ampunilah dosanya Pak Sukmadi. Ampunilah dosa terhamamu yang lain dan kepada semua makhlukmu yang menciptakan di muka bumi ini. Ya Allah, ya Aziz, Engkau yang Maha Pencipta, Engkau yang menciptakan langit bumi ini, Engkau yang menciptakan kami manusia, dan Engkau yang menciptakan jin dan setan seluruh kau kutuk. Ya Allah, jika sakitnya Pak Sukmedi sudah 6 bulan, ya Allah, sering kejang-kejang, badannya kaku-kaku semuanya, ya Allah, jika sakitnya Pak Sukmedi ini disebabkan sifat dan perilaku yang tidak terpuji di hadapanmu, ampunilah kesalahan dosanya Pak Sukmedi, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dosa-dosanya Pak Sukmedi atas sifat perilakunya tidak terpuji di hadapanmu, ya Allah, yang sering marah terus-menerus, ya Allah, emosi dengan istri, dengan anak, dengan tetangganya yang punya bengkel, ya Allah, aku mohon ampunilah kesalahan dosanya Pak Sukmedi, ya Allah, amin. Dan aku mohon cabutkan penyakitnya, ya Allah, amin. Dan aku mohon sembuhkan penyakit Pak Sukmedi, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon atas segala kuasa buat-Mu, ya Allah, cabutkan penyakit yang ada di tubuhnya Pak Sukmadi, yang ada di kepalanya, di otak besar, otak kecilnya, di saraf hipotalamusnya, di saraf frontalisnya, di saraf keseimbangannya, ya Allah, di jantungnya, di dadanya, di adrenalinnya, ya Allah, amin. Di saraf motoriknya, di saraf sensoriknya, ya Allah, amin. Jika selama ini Pak Sukmadi menahan terus-menerus kejengkelan, emosi yang disimpan di otak, yang disimpan di dalam dada, di hatinya, ya Allah, amin. Terus greget, ya Allah, terus-menerus dengan tetangganya yang merasa salah, merasa didolimi Pak Sukmadi, ya Allah, sehingga terus-menerus jengkel dengan tetangganya yang mempunyai bengkel, ya Allah, amin. Ya Allah, aku melepaskan jika jin yang selalu marah, kuat, jengkel ini masuk di dalam tubuhnya Pak Sukmadi, masuk lewat aliran darah, seluruh sel-sel sarafnya dikuasai, seluruh otot-ototnya Pak Sukmadi dikuasai,
di kulitnya, di balungnya, di ototnya ya Allah amin. Aku mohon lepaskan semua ya Allah amin. Bukakanlah pintunya ya Allah amin. Jika ada yang terkunci, lepaskan jin yang terkunci ya Allah amin. Jika ada bacaan ayat-ayat atau mantra-mantra untuk penyembuhan ya Allah, dan ini menjadikan menguji tubuhnya Pak Sukmadi, aku melepaskan bacaan ayat-ayat atau mantra-mantra ya Allah amin. Lepaskan yang ada di kepalanya, lepaskan yang ada di dadanya, di kulitnya, di jantungnya, di ulu hatinya, di paru-parunya ya Allah. Aku melepaskan semua ya Allah amin. Lepaskan dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah amin. Lepaskan dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Allah amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon sembuhkan penyakit kejang-kejangnya Pak Sukmadi selama ini ya Allah amin. Lepaskan ilmu yang menguasai tubuhnya Pak Sukmadi ya Allah, lepaskan ya Allah amin. Jika di tubuhnya Pak Sukmadi yang kejang-kejang selama 6 bulan ini ya Allah belum Kau sembuhkan lewat medis ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Sukmadi ada ilmu teluh, santet, sihir, guna-guna, aku mau lepaskan ilmu teluh, santet, sihir, guna-gunanya Allah amin. Lepaskan ilmu teluh, santet, sihir, guna-gunanya Allah amin. Lepaskan dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon ya Allah dengan kuasa-Mu cabutkan seluruh makhluk yang menguasai saraf-sarafnya Pak Sukmadi yang membuat kejang-kejang emosi dengan istri, dengan anak, dengan orang lain. Aku melepaskan jin yang masuk lewat sifat emosionalnya Pak Sukmadi yang sampai kaku, sampai greget dengan orang-orang yang dibenci ya Allah amin. Aku mohon ya Allah ampunilah kebenciannya Pak Sukmadi. Aku mohon ya Allah ampunilah kebenciannya Pak Sukmadi terhadap orang yang dibenci, baik keluarga ataupun tetangganya ya Allah amin. Lepaskan dari tubuhnya Pak Sukmadi ya Allah amin. Lepaskan dari tubuhnya Pak Sukmadi ya Allah. Di tengkuk leher belakangnya aku melepaskan jin yang masih tengkuk leher belakangnya, di punggung kanan kirinya, di saraf tulang ekornya ya Allah amin. Lepaskan dan hancurkan seluruhnya ya Allah amin. Dan jika ya Allah dulu Pak Sukmadi pernah puasa mutih atau ngasr dulu waktu masih bujangan ya Allah, jika puasa ini tidak ada perintah Al-Quran Sunnah Rasul Muhammad SAW dan menjadikan puasa yang salah ya Allah, aku mohon lepaskan, cabutkan puasa mutihnya ya Allah amin. Cabutkan seluruh ilmu puasa mutih atau ngasrabnya ya Allah amin. Cabutkan ya Allah yang ada di dadanya, yang ada di kepalanya ya Allah amin. Lepaskan ya Allah amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi. Wala haula wala quwwata illa billah. Menjalani muamal kedalaman. Ya Allah, aku melepaskan ilmu puasa mutih. Lepaskan yang di lambungnya itu sebesar kecilnya ya Allah amin. Lepaskan ya Allah amin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim.
Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Lepaskan di lambungnya sus kecilnya ya Allah. Lepaskan yang ada di paru-parunya, di jantungnya, di adrenalinnya, di jantung bilik kanan bilik kirinya ya Allah, amin. Aku melepaskan jin yang menguasai di katup jantungnya, di bilik kanan bilik kirinya ya Allah, amin. Lepaskan semua ya Allah, cabutkan ya Allah, amin, dan hancurkan ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku mau lepaskannya di dadanya. Jika dia terkunci, lepaskan kunciannya. Lepaskan jika ada yang menghalangi di dadanya, di tenggorokannya, lepaskan dan keluarkanlah ilmu musik siriknya di dadanya, di jantungnya, di hatinya, di paru-parunya, di adrenalinnya, di pusarnya ya Allah, amin. Lepaskannya di pusarnya ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon jika Sukmadi sakit berobat ke orang pintar, dikasih air gitu. Aku mau lepaskan pengobatan air putih dari orang pintar, dari tabib atau dari Gus. Aku mohon lepaskan jika ilmu-ilmu yang dimasukkan dalam air untuk diminumkan untuk selamanya Pak Sukmadi, jika ini tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan ini menjadikan musyrik, ampunilah dosa musyriknya Pak Sukmadi, ampunilah ya Allah, dan lepaskan ilmu air yang diminum oleh Pak Sukmadi ya Allah. Jika ini ada ilmu-ilmu menguasainya, aku mau lepaskan di lambungnya Pak Sukmadi, lepaskan di sus besar sus kecilnya, di jantungnya, di bilik kanan bilik kirinya ya Allah, amin. Di katup jantungnya ya Allah, amin. Di paru-parunya ya Allah, amin. Lepaskan ya Allah, amin, dengan kuasamu, dengan kuatanmu ya Allah, amin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Dan aku mohon jika ada pengobatan yang mengunci di tubuhnya Pak Sukmadi, aku mau lepaskan bacaan-bacaan mantra-mantra ayat-ayat yang mengunci di tubuhnya Pak Sukmadi, aku mau lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah, amin. Jika ada air putih yang diminum dan mengunci tubuhnya Pak Sukmadi, lepaskan dari lambungnya, lepaskan dari paru-parunya, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Dan aku mohon ya Allah, jika di tubuhnya ikhlas mau dilepas, amin, ditelakan, ampun mikir apa-apa. Aku mohon ya Allah, jika di tubuhnya Pak Sukmadi ada ilmu yang dari pohon durian yang katanya dikencingin setelah itu kecang-kecang, jika memang ini benar ada makhluk yang menguasai dari pohon durian, aku mohon ampunilah dosa-dosanya Pak Sukmadi, dan aku mohon lepaskan jika memang ada ilmu jin yang menguasai di tubuhnya Pak Sukmadi dari pohon durian, aku mau lepaskan ya Allah, amin. Dan jika ada ilmu yang saling menyerang di tubuhnya Pak Sukmadi, aku mau lepaskan ilmu yang saling menyerang di tubuhnya Pak Sukmadi ya Allah, amin. Ampunilah ilmu yang menyerang tubuhnya Pak Sukmadi ya Allah, amin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun.
Dan aku mohon ya Allah jika ada ilmu leluhur keturunan Pak Buyut karenanya Pak Sumadi punya ilmu musik sirik, aku mau lepaskan ilmu musik siriknya dari leluhurnya Mbak Buyut karenanya Pak Sumadi ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa musik siriknya leluhur Mbak Buyut karenanya Pak Sumadi ya Allah. Amin. Dan aku mau lepaskan dari perlindungannya, lepaskan dari perlindungannya ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon kabulkan doa untuk kesembuhannya Pak Sukmadi. Ya Allah, aku mohon kabulkan ya Allah untuk kesembuhannya Pak Sukmadi. Ya Allah, amin. Kun fayakun. Amin. Istighfar Pak. Astagfirullah. Kami kan jin itu, tapi kan rata-rata bukan ngertos. Tapi cobi si tiang sering kesurupan. Nek tiang sering kesurupan, niku datangi saking ngandap niki. Niki griming ngandap niku. Sampeyan ini nggak sih? Nggih. Oh, nggih urutan teng mriki. Oh, jadi sampeyan kamu peran ngaku nggih. Lah itu kan niku mlebune ngaten niku. Lah nek kula doani, Ustaz Danu doani niku ngedalaken. Lah bentuknya nopo? Saking nginggil ngandap. Lah niki medal. Sane saking ngandap nginggil. Lah niku sing sekang ngandap nginggil berarti niku mlebu. Nah mulane anu gampang dipelajari niki. Contohnya cerita mawon masa niku ono rasa griming-griming rata-rata pas niku nggih Pak kit kula apa gosok-gosok griming-griming padahal wonten nggih mboten. Ini mun mulai pada wedi medal niku biasane sing alit-alit. Tapi jin sing gede-gede mangke setelah mangke didoani biasanya ngaten niku. Lah mulane reaksi nopo mual muta nggih terus ngempos nopo terus ngomong kesurupan biasanya ngaten niku. Niku anu Mual banget mual terus-terusan mandi. Tapi mboten mual terus niku. Mboten muta. Tapi hak ngaten niku nggih saking mriki jan. Ngaten niku nggih. Keluar niku nggih. Lah mulane ikhlas, kula selalu matur ikhlas. Bapak mboten usah mikir ki apa ya cepet metu malah justru nek apa sih cepet metu niku malah niki ganjel teng mriki. Kula sering ceritakan buktikan kali pasien sih. Ya Mas tapi begitu ngene jalan ku nang ngene ganjel lho. Ganjel kayaknya kok malah orang-orang metu. Lah terus aku kan mikir apa ki cepet metu kepenak temen. Lah niku malah jareng ngunci ngaten niki. Maka selalu ikhlas susah mikir apa-apa. Niku malah justru lepas ngaten niki, legowo, sos ngaten niku. Nah karena niku nafsu semangke niki kepengin ngetokna ki anu apa ki berarti ora ikhlas karo sing ngaluri. Nah ngerti ikhlas lah masa donya anu dosa iki mau nanggung. Foto niku malah metune kepenak. Ngaten niku tidak terganjal. Tiba-tiba ngempos 3 kali. Oh nggih. Ngembenate nggih. Lah niku kan hawa niku. Hawa nafsu sing nopo sing jengkel greget karo mangkin niki sinten mawon. Sing jenengan mboten pas jengkel. Makanya ngempos niku kan kumpulan dari jengkel-jengkel sing disimpan terus-terusan Bapak. Sing mangkin niki sing banget kali niku bengkel niku. Nggih paham nggih? Nah mulane rugi ning jenengan niku jolak niku mangke Gusti sing akan ngadili ngoten niku tok mawon lah. Muga-muga sing iki dhewe sadar ngoten tok cukup. Mangke bapak mboten sakit-sakitan, nggih. Mboten guang duit maring dokter. Kebone tayang ke rumah delan niku. Nggih, Pak, nggih.